Subhanahu wa taala. Berdoa dengan membacakan suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing, berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita memiliki kalbu yang tenang, memiliki jiwa yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan musibah, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa. Kita juga berharap dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa gemar menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing. Dan kita tentunya berharap dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan rezeki yang barokah dan thayyibah, kita mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas amal ibadah kita. Kemudian kita juga bermohon untuk tetap disehatkan dan diberikan panjang umur, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarratika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan kedua tangan kita, bacaan suratul Fatihah kita, hembusan dengan nafas sambil bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ikhtiar kita ingin suci bersih dari berbagai kekotoran yang ada dalam hati dan jiwa kita. Hakikatnya Allah lah yang memberikan petunjuk dan rahmat kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, kudrah dan iradahnya Allah, yaitu Allah berkehendak kita ini menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ketika kita ingin beribadah kepada Allah, maka getarkan dalam kalbu kita, ucapkan dengan lisan, kemudian buktikan dengan amal perbuatan, luruskan dengan doa kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kita berharap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa
bahagia, senantiasa istiqomah, senantiasa berjamaah, senantiasa mendekatkan diri bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Kangjeng Nabi petunjuk kepada umatnya bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain, dan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan amalnya baik, alias amalnya soleh, dan amal yang soleh sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikelompokkan orang yang bermanfaat, orang yang panjang umur, orang yang soleh dan disolehkan Allah, orang yang belajar Al-Quran. Belajar dimulai dari membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan, mendakwahkan, menyebarluaskan, mengajarkan, memviralkan dengan berbagai kemampuan yang dimiliki sesuai dengan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membacanya sesuai kemampuan, ya, memahaminya sesuai kemampuan, mengamalkannya sesuai kemampuan, menikmatinya sesuai kemampuan, menyebarluaskannya, berdakwahnya sesuai kemampuan. Tidak ada yang tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak semata-mata Allah berikan tugas, berikan beban, berikan tanggung jawab, melainkan pasti diberikan bekalnya, kemampuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Bapak Ibu ketika ingin panjang umur, sehat, murah rezeki, kemudian banyak ilmu, kemudian juga bersilaturahim, maka tekadkan ke dalam diri kita bahwa saya mampu, saya bisa, karena Allah lah yang memberi kemampuan dan kebisaan kepada saya. Bukan sombong, tapi itulah yang harus jadi penekanan pada diri kita. Jangan sampai kita minder, jangan sampai kita merasa rendah diri. Justru kita harus merasa percaya diri bahwa Allah lah yang akan memberikan kepercayaan diri kepada kita, dan Allah lah yang memberikan kemampuan kepada kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya mulianya manusia di sisi Allah karena ketakwaannya. Bukan karena hartanya, bukan kecantikannya, bukan kegantengannya, bukan karena banyak dulurnya dan juga banyak saudaranya, renai dan juga banyak baladnya, tapi karena ketakwaannya. Ya. Jadi jangan takut untuk hidup bertakwa. Karena apa? Dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas ittaqullah. Hei manusia, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benar takwa, ulah bohongan, ulah api-api, ulah asal-asalan, ya, ulah sakat sampurna, ulah sakadaekna, illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Nah, wala tamutunna, jangan kamu mati. Jangan mati Pak Dede, Tela, jangan mati, Bu Adang, Bu Agus, Tati, Ning Lilis, jangan mati. Kecuali dalam keadaan muslim. Jadi mun Islam bumpae, mun Islam teu naon pae oge. Ayeuna daek Bu. Nah, ya, ieu mah kakara we teu dibere sembako geus musram masing ka itu ka dieu. Kakara geus dibere iming-iming kaos oblong geus daek pindah agama. Aya nu kitu Bu. Karena diajak naik odong-odong sekali, geus daek pindah keyakinan. Punya. Nah, terus Bu. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk begitu. Nah, odong-odong lain wus, da urang mah ayeuna usumna di dia naik odong-odong ge daraek Bu, ninggalkeun salat asar, ninggalkeun salat lohor gara-gara odong. Salat duha poho, kan gitu ngaji poho. Nah, ahad-ahad gara-gara odong-odong jam 4 subuh terus ngajalajar sisi jalan gitu punya. Salat subuh encan gitu ya, ek neangan naon atunya jarura gantenya gitu ya. Baik, hari ini alhamdulillah di saum tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas suka miskin Arca Manik Kota Bandung berada dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dan yang sebelah kanan hadir, depan hadir, sebelah kiri ada yang absen. Nah, kemudian hari ini juga tadi malam saya mendapat kabar sahabat saya, salah seorang sahabat terbaik saya meninggal dunia ya. Masih adik saya ternyata umurnya lebih muda tapi dia lebih dulu ya. Bukan berarti saya akan
cepet-cepet juga pandai ya. Jadi kalau mau Pak Dede duluan mah enggak ya. Nah, ternyata Masya Allah yang nyolatinnya semalam banyak sekali gitu ya. Dan Alhamdulillah yang jadi keberkahannya yang memimpin sholat jenazahnya adalah anaknya sendiri. Saya sampai Masya Allah, ai orang kayak lamun paeh bakal disolatkan ku anak orang atau ku anak batur. Ibunya. Dan anaknya itu belum berkeluarga. Jadi masih anak-anak, masih anak tapi udah kuliah. Jadi artinya apa? Ini sebuah keniscayaan kepada kita. Niatkan kalau kita mati nanti dalam keadaan bertakwa, ya, kemudian dalam keadaan muslim dan disolatkan oleh orang-orang yang kita cintai. Yang kita cintai artinya anak-anak kita yang tentunya paling dekat. Ya, artinya apa? Disolatkan juga oleh istrinya, oleh keluarganya, oleh anaknya, putra putrinya di belakang. Ya, alhamdulillah. Dan ketika dia si anak itu apa namanya merasa tidak mampu, maka si ibunya di belakang, Pak, punten biar anak saya yang diajarin aja, biar dia bisa ngimamin sholat. Akhirnya saya mendampingi dia yang jadi imam di depan, saya dampingi di belakang makmum. Jadi Bapak Ibu gitu ya, kalau ada yang berkeinginan maju, kita itu dampingi, ulah dicarikan, ya mana yang Gus bisa, cuma Gus gede entong, jadi dampingi. Ayo mulai caranya bagaimana, takbir, habis gitu baca Fatihah, habis gitu membaca sholawat, habis gitu membaca doa-doanya yang nggak usah panjang-panjang, cukup Allahumma gfirlahu 3 kali, Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu. Kan udah masuk yang panjang, tapi salah teh nyebutnya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang keempatnya jangan panjang-panjang, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya. Kemudian assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai. Ternyata semua yang hadir pada menangis, Bu. Karena jarang katanya orang mayat meninggal dunia, ya. Orang meninggal dunia jarang disolatkan sama anaknya sendiri. Biasa nama ku Pak Ustadz wae, mangga, pangersa kan biasanya gitu nyebutnya. Seolah-olah ustadznya lebih abdol lamun imaman. Tidak, yang paling abdol ngimamin atau yang paling abdol menyolati adalah ahlinya, karena dialah yang dididik oleh si orang tuanya tersebut. Insya Allah dalam beberapa bulan ini saya menyaksikan seorang anak yang menyolati orang tuanya, termasuk mudah-mudahan nanti dimakamkan jam 9 di pemakaman Sindang Laya di atas. Mudah-mudahan anaknya juga mau turun, kemudian menutupkan mukanya untuk dibuka, kemudian menutupkan matanya untuk dibuka, nanti kemudian diciumkan ke tanahnya, Bu ya, dikasih bantal gelenduk gitu ya, lain bantal dina anu hipu pada dek, bantal gelenduk kemudian diputar-putar balik dialungkan tadi. Mudah-mudahan ya. Artinya apa? Ada sebuah keutamaan bagi diri kita ketika kita mendidik anak, maka pastikan ada kualitas. Jadi kualitas anak itu baiknya kapan, Bu? Bukan selagi Bapak Ibu masih ada. Kalau itu mah gampang, karena bisa jadi anak itu takut kepada orang tuanya. Kualitas anak bagusnya ketika ayah dan ibunya sudah menjadi mayat, sudah menjadi terkubur. Ya, bagusnya neng lilisnya kepada ibu bapaknya sekarang. Kalau dulu mah baik karena pasti oke mama bakal mere duit, oke mama bapak bakal mere warisan kan gitu. Ayeuna geus teu bisa mere duit, geus teu bisa mere warisan. Apakah anaknya masih baik kepada orang tuanya? Masih mampu berziarah ke kuburnya, masih mampu mendoakan arwahnya, begitu ya. Apakah kita termasuk yang baik atau tidak? Ukurlah oleh diri sendiri, jangan ukur oleh orang lain. Nah, berikutnya adalah kabar tentang yang tadi saya sampaikan saudara saya di Cikampek ya, saudara sepupu yang sangat akrab gitu ya. Nanti katanya dapat kabar masuk ICU, mudah-mudahan sempat nanti menyempatkan diri untuk ke sana. Beliau ada sedikit keluhan jantung, diabetes dan juga darah tinggi. Penyakit kumplit biasa. Ya, umurnya belum terlalu sepuh, masih cuma selisih 1 tahun dengan saya. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Ketika kita dalam keadaan hidup ini, kalaupun harus mengakhiri, ingat akhirilah mati dengan keadaan muslim. Jadi mati muslim itu mati husnul khatimah. Jangan sampai mati su'ul khatimah. Kemudian kalau kita dalam keadaan hidup
tekadkan untuk sehat. Hindarkan darah tinggi buat apa? Hindarkan penyakit jantung buat apa? Hindarkan diabetes buat apa? Teboga jantung, teboga diabetes, teboga darah tinggi oke teu naon, Bu. Ya. Mending Bu teboga asam urat ge teu naon asam urat diomong-omong dibawa ke masjid. Kunaon abdi mah sing sireukeun asam urat teralami di masjid. Kalakuan sorangan lain kalakuan batur ibunya. Nah, gitu teh. Mata tong sok bangga Bu boga penyakit teh. Penyakit di pamer-pamer puntennya abdi mah ayeuna ieu nuju da pusing sebelah migrain teu kudu diomongkeun Bu da batur ge moal mantuan ya leres Bu. Kumaha tuh gancang tobat ke Allah karena bisa jadi penyakit itu penyebab utamanya adalah karena hati kita tidak tertambat dengan Allah. Teu nyambung cek bahasa urang nama. Di Bapak Ibu nu sok darah tinggi eta teh jelema teh teu nyambung antara dirina jeung Allah. Dan nyambung dirinya jeung Allah moal darah tinggi Bu. Obat darah tinggi terang Bu. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta obat darah tinggi Bu. Jelema anu sok ngamalkeun eta mah moal darah tinggi, kalem hirupna teh Bu. Ya. Wah, lamun hayang teh asam urat maha Bu carana Bu. Dahar naon wae oge pek wae ulah pantang kana dahareun eta teh nu sok pantang kana dahareun nu sok asam urat kana paria pantang kana daun salam pantang kana besengek pantang tungtungna naon anu teu pantang teh sate nya gitu baso seblak jeung ladana teh level 10 itu teu pantang dia eta teh penyebab beuteung teu pararagu mun beuteung teu pararagu ke asapna kana asam urat jeung dia ya, tapi nu beuteung nasihat mah papangi jeung cau belewek, papangi jeung sampeu belewek, papangi jeung daging hayam am, daging me belem gitu. Nu penting halalan thayyiban. Tong sok poyokan kana dahareun. Silakan rasakan ibu sekarang yang punya penyakit pasti dina hatena aya poyokan kana dahareun. Ih, abdi mah kana jengkol. Padahal eta teh jengkol teh obat keur ibu. Ya. Jadi nu sok tara ayeuna sok ya. Piceun tarana ulah aya pantang. Jeung kuring mah alhamdulillah nu pantang teh kana sandal jepit meskipun dijieun rendang mung jepit punya. Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu yang namanya penyakit dalam diri kita itu adalah dibikin oleh diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu kan suka ngomong abdi menuju diuji ku Allah nuju penyakit, cek Allah teh ngeunah pisan cenah ka urang nuduh nyeun penyakit. Ya. Jadi jangan sampai nuduh kepada Allah bahwa kita dibikinkan penyakit oleh Allah. Penyakit itu dari diri sendiri. Ya, ingat semua nih yang mendengar rekaman, penyakit itu bukan dari Allah, tapi dari diri sendiri karena kelakuanmu. Gitu ya. Tapi kalau sehat itu pasti dari Allah. Ya, itu ya. Wah, dengan gitu Pak, ya kudu gitu. Sehingga kalau kita sakit cepat kembalikan, ya Allah astagfirullahaladzim. Orang yang sakit segera membaca istighfar, insya Allah cepat sembuh. Dia mau sakit